Perkenalkan, nama saya Hoirul Rozi Salam. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang data warehouse dan decision support. Data warehousing dan decision support. Pokok bahasan kita saat ini yaitu hubungan antara data warehousing dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing atau OLAP, kemudian arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view dan decision support. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu untuk dapat memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, kemudian dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, serta dapat memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Dari data warehouse ke decision support. Untuk pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan. Sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Untuk model data multidimensional, di sini dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse yang memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut molap. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut rolap. Kemudian relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Berikut adalah model data multidimensi. PID, produk, time ID, waktu, log ID atau lokasi. Kemudian online analytical processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum dilakukan di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Untuk jenis-jenis OLAP, yang pertama roll up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Kemudian drill down adalah kebalikan dari roll up. Yang misalnya setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Kemudian pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Itu berikut adalah cross tabulation yang merupakan kumpulan dari query SQL sehingga menjadi query baru sebagai berikut. Kemudian jenis yang keempat yaitu slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Untuk arsitektur data warehouse, berikut yang harus dibuat dalam merancang data warehouse. Pertama, proses model, yaitu tipe apa yang dimodelkan. Kemudian grain, apa dasar kata dan level atom data yang akan disajikan. Kemudian dimensi, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Kemudian untuk ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Kemudian suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data.
Di sini suatu kubus dapat data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Untuk dimensi table, contohnya item, kemudian time. Sedangkan untuk tabel fakta, memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut adalah arsitektur dari data warehouse. Dan berikut juga adalah arsitektur data warehouse. Kemudian implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan keuntungan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan diringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjangan keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian, struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari sumber data yang berbeda-beda. Untuk view dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya memberikan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan data yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Berikut adalah view untuk menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Kemudian query ini yaitu untuk menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Sedangkan query ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from. Ringkasan untuk pembahasan materi kita saat ini, yaitu data warehousing adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Kemudian aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh data segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Kemudian jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll-up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam rancangan data warehouse yaitu proses model, kemudian memilih level atom data yang disajikan, kemudian memperhatikan dimensi dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Sekian pembelajaran kita saat ini mengenai data warehouse dan decision support. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih.